Halo Sobat Viewer, sejak peluncurannya di tahun 2017, Mitsubishi Xpander memang langsung mencuat di kelas low MPV. Hal ini karena pasar sedang jenuh dengan ketersediaan produk untuk kelas MPV entry level. Tidak butuh waktu lama lagi Xpander untuk merebut hati dari keluarga Indonesia. Karena di ajang GIIAS 2017, Xpander mencatatkan penjualan yang sangat tinggi. Bahkan digadang-gadang menjadi mobil yang paling tinggi penjualannya untuk satu model. Sekaligus memecahkan rekor penjualan mobil terbanyak selama event GIIAS diadakan. Ketika mengemudikan Xpander ini, sensasi yang dirasakan pertama adalah kekedapannya yang jauh lebih unggul dari low MPV lainnya. Bisa dikatakan kualitas peredamannya terbilang baik sehingga wajar bila mobil ini tidak mendapat julukan mobil kaleng. Kenyamanan yang disuguhkan Mitsubishi Xpander juga lebih baik karena tidak sekeras Avanza, Xenia dan Mobilio. Karakter bantingannya lebih lembut sehingga cukup nyaman ketika dikemudikan seorang diri. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk di-subscribe dulu ya channel ini bagi yang belum subscribe. Terima kasih dan selamat menonton. Xpander hadir dengan 5 pilihan tipe. Mitsubishi Xpander sendiri dihadirkan dalam 5 pilihan trim yaitu GLX, GLS, Exit manual maupun otomatis, Sport dan Ultimate. Untuk unit trim tertinggi yaitu Ultimate, cukup banyak perbedaan yang terdapat di trim Ultimate bila dibandingkan dengan trim di bawahnya. Jika dibandingkan dengan trim Sport, Ultimate mempunyai perbedaan terletak di ornamen krom pada eksterior. Sedangkan di interior, trim Sport menggunakan interior berwarna hitam dengan panel silver. Mesin dan performa. Performa dari mesin 4 silinder segaris berkode 4A91 dengan kapasitas 1500 cc ini sangat cukup untuk menaklukkan padatnya lalu lintas perkotaan. Dengan torsi sebesar 141 Nm yang juga merupakan torsi terbesar dari low MPV lain, Xpander menjadi sangat gesit dan punya akselerasi yang menyenangkan. Cukup injakan ringan pada pedal gas dan mobil pun sudah melaju. Dan untuk setir juga terasa ringan saat dibelokkan dan juga cukup responsif. Namun dengan dimensi kabin yang panjang, mobil ini terasa sedikit limbung ketika berbelok di lintasan yang agak tajam. Tetapi kadar body roll masih bisa ditoleransi mengingat mobil ini memang tidak mengutamakan handling, melainkan kenyamanannya. Bagaimana konsumsi BBM-nya? Untuk dalam kota, Mitsubishi Xpander masih mampu mencatatkan angka 11-12 km per liter dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam. Sedangkan di rute tol yang kecepatan rata-ratanya 90 km per jam, Mitsubishi Xpander menorehkan angka 15 hingga 17 km per liter. Eksterior Xpander Ultimate 2018. Desain eksterior Mitsubishi Xpander terlihat sangat gahar, sporty dan tentunya menarik untuk dilihat. Boleh dikatakan bahwa desain Mitsubishi Xpander yang anti mainstream ini berhasil membuat semua pabrikan kendaraan mencoba untuk melakukan hal yang serupa. Beragam cara dilakukan untuk membuat low MPV mereka menjadi lebih sporty sehingga menarik untuk dilihat. Tak hanya itu, desain yang menarik ini pun menjadikan Xpander dinilai sebagai salah satu kanvas untuk modifikasi. Pasalnya, modifikator tidak perlu melakukan banyak ubahan ekstrim hanya untuk membuat desain menjadi sporty. Hal ini karena desainnya yang memang sudah sporty sehingga untuk menjadikan mobil semakin ganteng tentunya akan lebih mudah. Interior Xpander Ultimate 2018. Interiornya menggunakan warna beige yang dipadukan dengan aksen panel kayu di beberapa bagian. Seperti di atas laci bagian penumpang dan di bagian door trim. Untuk trim Ultimate juga sudah dilengkapi dengan fitur-fitur mewah seperti pengoperasian head unit melalui tombol yang tertanam di setir. Bahkan tersedia juga tombol yang bisa mengangkat atau mematikan panggilan telepon. Ada juga head unit berukuran 6,2 inch berteknologi touchscreen
membuat kenyamanan berkendara semakin meningkat berkat penyematan berbagai fitur hiburan. Head unit yang sanggup memainkan beragam hiburan menarik dan dapat tersambung dengan smartphone. Menariknya lagi, head unit ini juga sudah tersambung dengan rear view kamera sehingga memudahkan pengemudi saat memarkirkan kendaraan. Kemewahan lain yang didapat dari Xpander adalah hadirnya fitur keyless entry dan immobilizer. Fitur ini tentu tergolong mewah karena umumnya hanya dihadirkan di mobil kelas menengah. Menyalakan mesin mobil juga cukup dengan menyentuh tombol start dan stop saja, di mana kompetitor lain masih menggunakan anak kunci untuk mengaktifkan mesin. Fitur kenyamanan dan keamanan. Mitsubishi sangat peduli dengan keselamatan pengendara dan para penumpangnya, sehingga tak ayal, Xpander pun dibekali dengan banyak perangkat keselamatan. Di bagian depan terdapat sepasang CRS airbag dan 3PR LILR. Di bagian depan terdapat sepasang SRS airbag dan 3PR ELR seatbelt yang sanggup mengamankan Anda dan meminimalisir risiko cedera parah ketika terjadi kecelakaan. Di pengereman, Xpander juga sudah dilengkapi dengan teknologi anti-lock braking system atau ABS, Electronic Brake Force Distribution atau EBD, brake assist serta hill start assist yang cukup membantu ketika mobil berhenti dalam kondisi jalanan yang menanjak. Fitur Hill Start Assist ini dijamin akan sangat membantu ketika Anda sedang melakukan perjalanan mudik dan terjebak macet saat dalam keadaan medan jalan yang menanjak. Selain itu, Xpander juga sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan yang terbilang lengkap. Di antaranya Active Stability Traction Control atau ASTC, Child Proof Lock, Front Seat Belt, Hill Start Assist atau SA, ISOFIX, SRS airbag, serta ABS dan EBD. Kelebihan Xpander Ultimate 2018. Mitsubishi Xpander telah diberkahi dengan banyak fitur-fitur canggih. Sebut saja satu di antaranya cruise control yang bisa membuat mobil melaju dengan kecepatan stabil meski pengendara tidak menginjak pedal gas. Keunggulan lain yang dimiliki oleh Mitsubishi Xpander Ultimate adalah kabin yang lega dari kompetitor lain, sehingga mampu memuat jumlah penumpang atau mengangkut barang lebih banyak. Selain itu, Xpander juga memiliki ground clearance yang tinggi layaknya SUV, sehingga lebih bisa menjelajah ke berbagai permukaan jalan. Kekurangan Xpander Ultimate 2018. Di mana ada kelebihan, maka di sana juga tentu ada kekurangan. Di balik desainnya yang apik, hingga fitur yang lengkap tetap saja ada beberapa kekurangan dari Mitsubishi Xpander. Berikut ini beberapa kekurangan yang bisa menjadi pertimbangan masyarakat sebelum melakukan pembelian. Salah satu kekurangan yang paling umum dikeluhkan oleh pemilik Xpander adalah terkait suspensi kendaraan. Setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas, banyak pelanggan yang menemukan bahwa suspensi kendaraan mereka bocor sehingga fungsinya tidak lagi optimal. Meski sifatnya kasuistis, tetap saja ini menjadi sebuah sorotan masyarakat mengingat tingginya penjualan Mitsubishi Xpander di Indonesia. Kelemahan ini sebenarnya sudah mulai tidak terdengar di komunitas. Selain itu, fuel pump juga sering bermasalah. Tapi kerusakan full pump hanya dialami oleh Xpander rakitan 2017 sampai 2019 saja. Di luar dari tahun itu tidak termasuk dalam daftar recall, sehingga pembeli Xpander racikan terbaru tidak perlu khawatir. Harga dan pajak Xpander Ultimate 2018. Harga Xpander Ultimate 2018 ada di sekitar 218 juta rupiah. Mungkin bisa lebih murah jika Anda mendapatkan unit dari perorangan. Lalu bagaimana dengan pajak tahunannya? Ada perbedaan yang tidak terlalu besar pada masing-masing tipenya. Berikut ini adalah daftar pajak dari Xpander Ultimate. Nah, itulah spesifikasi dari mobil Xpander Ultimate 2018. Semoga informasi ini dapat membantu dalam memilih mobil yang sesuai dengan kebutuhan dan budget Anda.
Jangan lupa untuk mengajak teman yang mengerti mobil jika ingin membeli mobil ini, atau bisa menyewa jasa inspektor mobil terdekat di kota Anda. Hal ini sangat diperlukan untuk melakukan pemeriksaan kondisi mobil sebelum membeli untuk menghindari kerugian di kemudian hari. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.